Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahrani Angelita Hasmi dengan NIM 211408027. Di sini saya akan menerangkan mengenai pendahuluan materi biologi umum. Pertama, biologi sebagai ilmu pengetahuan. Pengertian biologi. Biologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, bios yang berarti kehidupan dan logos yang berarti ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu tentang kehidupan. Kedudukan biologi. Biologi sendiri merupakan kelompok ilmu murni, pure science yang berperan dalam pengembangan ilmu terapan, applied science. Hubungan biologi dengan cabang ilmu yang lain dalam ilmu pengetahuan alam. Yang pertama, biologi dengan fisika, menghasilkan cabang ilmu biofisika dan fisika medis. Yang kedua, biologi dengan kimia, menghasilkan cabang ilmu biokimia. Yang ketiga, biologi dengan matematika, sama-sama memakai logika dan analisa serta perhitungan sistematis. Selanjutnya, ciri-ciri organisme hidup. Perbedaan antara organisme hidup dengan organisme tak hidup. Organisme hidup pertama, bernafas dengan oksigen. Kedua, bergerak. Ketiga, memiliki sel. Keempat, melakukan metabolisme. Kelima, mempertahankan jenisnya atau hidupnya. Yang keenam, tanggap terhadap rangsang atau iritabilitas. Yang ketujuh, mengalami pertumbuhan. Sedangkan organisme tak hidup memiliki ciri-ciri, di antaranya yang pertama, tidak bernafas. Yang kedua, tidak dapat bergerak kecuali jika ada pengaruh luar. Yang ketiga, tidak memiliki sel. Yang keempat, tidak mengadakan metabolisme. Yang kelima, tidak mempertahankan jenisnya. Yang keenam, tidak ada tanggapan terhadap rangsang. Dan yang ketujuh, tidak mengalami pertumbuhan. Lalu selanjutnya, kita masuk ke tingkatan organisasi kehidupan. Struktur organisasi kehidupan mulai dari yang terkecil hingga terbesar seperti yang tampak pada gambar, dimulai dari molekul, organel, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Yang pertama, molekul ialah organisasi kehidupan dari tingkat molekuler, didasarkan bahwa setiap makhluk hidup tersusun oleh molekul organik sebagai dasar penyusunnya. Molekul organik, biomolekul yang kompleks pada makhluk hidup. Contohnya, asam nukleat, DNA dan RNA, protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin. Yang kedua, organel. Organel adalah bagian penyusun dari sel yang tersusun dari berbagai macam molekul organik yang memiliki fungsi berbagai macam. Contohnya, mitokondria, ribosom, badan Golgi, retikulum endoplasma. Ketiga, sel. Organisasi kehidupan tingkat sel didasarkan bahwa sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil. Contohnya, hewan bersel satu, yakni bakteri, protozoa, dan alga, dan yang bersel banyak seperti tumbuhan dan hewan. Yang keempat, ada jaringan. Jaringan adalah kumpulan berbagai macam sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Contohnya, jaringan hewan seperti jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan ikat. Dan ada jaringan tumbuhan seperti jaringan meristem, jaringan epidermis, dan jaringan pengangkut. Yang kelima, organ. Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki peranan tertentu. Contohnya, organ pada hewan seperti jantung, paru-paru, lambung, ginjal, dan mata. Yang keenam, ada sistem organ. Sistem organ terdiri dari berbagai organ yang saling tersusun membentuk sistem tertentu yang saling berinteraksi. Contoh sistem organ hewan ialah sistem pernafasan, sistem pencernaan, dan sistem reproduksi. Yang ketujuh, organisme atau individu. Ialah suatu satuan makhluk hidup yang tersusun secara kompleks dengan berbagai macam sistem tubuh yang saling mendukung, contohnya manusia, kuda, dan kucing. Yang kedelapan, ada populasi. Ialah kumpulan sekelompok organisme sejenis di suatu tempat dan waktu yang sama, contohnya sekumpulan manusia di suatu desa atau kota. Yang kesembilan, ada komunitas.
ialah kumpulan populasi dari berbagai spesies di suatu waktu dan tempat yang sama. Contohnya, pada suatu sawah terdapat populasi padi, populasi belalang, populasi semut, dan populasi alga hijau. Yang ke-10, ekosistem. Ialah interaksi antara berbagai populasi penyusun komunitas dengan lingkungan abiotiknya seperti udara, air, tanah, sinar matahari. Contohnya ialah ekosistem sungai ataupun ekosistem pantai. Yang ke-11, bioma. Bioma adalah kumpulan ekosistem terestrial yang melingkupi wilayah yang luas pada umumnya dipengaruhi iklim regional sehingga terdapat tumbuhan dan hewan khas yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Contohnya seperti gurun, padang rumput, dan tundra. 12. Biosfer. Ialah bumi yang di dalamnya berisi seluruh kehidupan. Contohnya ialah seluruh kehidupan di planet bumi. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan tentang diversitas hidup, yang mana terbagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama, keanekaragaman gen yang ditunjukkan dalam satu jenis. Contohnya, durian, Duriozibetinus dengan varietas durian petruk, durian bawor, durian montong. Yang kedua, keanekaragaman spesies yang ditunjukkan dengan jumlah dan variasi dari jenis-jenis organisme. Contohnya, pada tingkat genus seperti genus Citrus misalnya jeruk Bali, Citrus maxima, jeruk nipis Citrus aurantifolia, dan jeruk manis Citrus nobilis. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem ditunjukkan dengan adanya variasi ekosistem di biosfer. Contohnya seperti ekosistem hutan hujan tropis yang ditumbuhi beragam pohon, liana, dan epifit. Hewan yang hidup di dalamnya juga beragam. Selanjutnya, kita masuk ke bagaimana saintis bekerja. Pertama, seorang saintis bekerja dengan adanya hasrat ingin tahu. Yang kedua, dilakukanlah pendekatan non-ilmiah seperti menggunakan akal sehat ataupun penemuan secara kebetulan maupun juga menggunakan pendapat para ahli tanpa kebenaran yang belum teruji. Yang ketiga, dengan melakukan pendekatan ilmiah, yaitu penyelesaian permasalahan melalui metode ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah ini diantaranya yang pertama, observasi awal, kedua, mengidentifikasi masalah, ketiga, merumuskan atau menyatakan hipotesis, yang keempat, melakukan eksperimen, dan yang kelima, menyimpulkan hasil eksperimen. Lalu selanjutnya kita masuk ke sejarah perkembangan biologi, di antaranya mulai dari zaman purba, Yunani kuno sampai dengan masa Islam klasik sampai dengan sekarang. Di antaranya pada zaman purba, kita dapat mengenal, membaca, menulis, dan menghitung, serta mengenal angka. Pada zaman Yunani kuno, di antaranya ialah ditemukannya lah oleh Thales mengenai alam semesta dan juga perkembangan perennial problem serta konsep tentang perkembangan evolusi genesis. Lalu oleh Socrates ditemukanlah ilmu kebidanan dan metode dialektika. Oleh Plato, ditemukanlah the one x the many, being is becoming, dunia ide dan dunia kenyataan, kepastian matematika, serta kesempurnaan ide. Pada masa Aristoteles, ditemukanlah metafisika, being as being, logika, inferensi, silogisme, premise conclusion, dan biologi observasi. Pada masa Pitagoras, adanya dalil Pitagoras, teori bilangan, pembentukan benda berdasar segitiga, dan hubungan nada dan panjang dawai. Pada masa Demokritos, adanya konsep materialistik, atom, konsep dinamika perkembangan, prinsip dinamika, konsep murni ilmiah, gerak intrinsik, dan konsep kebetulan tanpa tujuan. Dan pada masa Islam klasik, pada masa Bani Umayyah adanya ilmu astronomi, pada masa Khalifah Al-Ma'mun adanya aljabar, aritmatika, desimal, pada masa Umar Khayyam adanya persamaan pangkat 3, dan pada masa Ibnu Sina serta Ar-Razi meningkatnya ilmu kedokteran, dan pada masa Al-Idris dibuatlah sebuah peta. Lalu apa integrasinya dengan Islam? Pada hakikatnya,
Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kejayaan Islam sebagaimana yang terjadi pada masa-masa ilmuwan hidup di masa terakhir. Sains dan agama saling berintegrasi ketika keduanya memiliki telaah, rancangan, dan tujuan yang sama. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, integrasi Al-Quran sebagai sumber inspirasi. Misalnya, Quran Surat Ali Imran ayat 190 yang memerintahkan manusia untuk mempelajari langit dan bumi. Yang kedua, integrasi Al-Quran sebagai sumber konfirmasi. Misalnya Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang telah mendorong pembuktian mengenai proses penciptaan manusia dalam kandungan. Baiklah, hanya sekian yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.